Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Saya Nadia Hoiruna Amala akan mempresentasikan teori belajar Bandura dan Erik Erikson. Di sini ada dua materi yang akan dipelajari, yaitu teori belajar Bandura dan teori Erik Erikson. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama. Sebelum mengenal teorinya Bandura, kita akan mengenal tokohnya sendiri, yaitu beliau pencetus social learning theory atau singkatannya SLT. Beliau membidangi dua mazhab, yaitu behaviorisme dan kognitivisme. Lahir tahun 1925 dan mendapatkan gelar PhD di University of Iowa, dan ternyata eh, beliau juga tereleksi menjadi ketua American Psychological Association di tahun 1974. Dan beliau juga terkenal sebagai bapak psikolog kognitif. Ini ada sejarahnya teori belajar Bandura di luar itu dikenal sebagai social learning theory atau SLT. Nah, ini ada eksperimen juga boneka Bobo. Ini di mana anak-anak itu ditaruh dengan orang sebagai model, dan model itu memukul boneka sehingga anak-anak yang melihat itu juga ikut memukul. Nah, ini maksudnya berbeda dengan behaviorisme ini, studinya mengatakan anak-anak tidak ada ganjaran atau rangsangan untuk memukul boneka, melainkan hanya meniru sikap yang telah diobservasi, yaitu memukul. Nah, itu berbeda dengan behaviorisme yang ada ganjaran langsung. Nah, terus Bandura ternyata juga mengkritik behaviorisme dan percaya faktornya bukan cuma dari eksternal namun juga dengan ganjaran internal. Ini maksudnya ganjaran internal itu lebih ke kognitifis. Terus slide ke berikutnya, ini ada prinsip dasar teori belajar Bandura. Yang pertama ada observasi, yang kedua peniruan, yang ketiga penyajian contoh perilaku. Itu adalah prinsip dasarnya. Nah, ini ya yang dimaksud teori belajar Bandura. Ini ternyata ada 4 komponen modeling. Yang pertama attention, beralih ke retention, beralih ke motor reproduction, beralih ke motivation. Terus kan dari 4 komponennya itu kita akan melihat detailnya modeling. Modeling itu berarti belajar meniru. Nah, yang tahap awal modeling ini kita harus ada perhatian atau atensi ke sesuatu yang kita sukai. Terus selanjutnya ada tahap retensi atau mengingat. Timbulnya ingatan kan ada salah satu rangsang yang berdekatan dengan asosiasi rangsangan tersebut. Jadi seperti kita setelah menaruh perhatian pada suatu model, terus udah modelnya itu hilang dari mata kita, terus kita lihat suatu benda atau simbol-simbol yang berkaitan dengan model tersebut, nah itu kita akan lebih mengingat dalam. Terus yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu reproduksi, mengreplikasikan atau mencontohkan sikap atau perilaku yang sudah diobservasikan sebagai model. Berarti tahap atensi dan retensi ini itu dalam proses mengobservasi terus kita mengingat kembali. Selanjut lanjut tahapnya yaitu reproduksi, memproduksi suatu perilaku yang meniru dengan model tersebut. Terus yang tahap selanjutnya yaitu adalah motivasi. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan dalam tingkah laku yang nyata. Bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Berarti seperti Bandura mengkritik ganjarannya itu tidak cuma eksternal tapi juga dari internal. Berarti maksudnya motivasi ini kita lihat seseorang model itu terlihat keren. Jadi kita mulai menyukainya maka dijadikan sebagai model, terus akhirnya kita mereproduksi perilaku mereka juga. Nah, ini juga ada tambahannya. Kita melihat inti teori SLT atau teori belajar Bandura itu seperti kalau dibandingkan dengan behaviorisme itu memakai metode stimulus rangsang. Nah, kalau kognitif, kalau yang teori belajar Bandura ini lebih mendekati kognitif karena eh, SLT ini terlepas dari
terlepas dari orang-orang yang berinteraksi secara langsung. Terus terus ini ada teori lanjutan dari SLT adalah SCLT, Social Cognitive Learning Theory. Nah, sewaktu tahun 1986, di mana Bandura fokus pada kognitif dalam konteks belajar teorinya. Rangka kerja SCLT mencakup cara memahami, memprediksi, dan mengubah perilaku manusia. Jadi, kok dulunya itu SLT itu masih gitu-gitu aja, masih terlalu simpel, jadi makanya dikembangkan menjadi SCLT. Terus selanjutnya teori sebelumnya namanya observational learning yang cakupannya belum sepenuhnya mempertimbangkan proses kognitif. Dan ternyata juga itu eh, setelah SLT ini dijadikan SCLT, ternyata sebelum SLT itu nama teorinya adalah observational learning. Nah, itu masih yang terlalu sederhana juga. Terus ini ada Social Cognitive Learning Theory SCLT. Kita mendalami SCLT sedikit. Ini ada peran yang mempengaruhi. Yang pertama adalah self-efficacy, tanpa adanya keyakinan mengeksekusikan perilaku modeling akan menjadi susah. Jadi yang dimaksud itu self-efficacy atau efikasi diri bahasa Indonesianya, yang artinya keyakinan terhadap kemampuan individu. em, Kalau kita yakin sama kemampuan kita, kita yakin public speaking kita, terus kita maju public speaking, kita juga akan mengeksekusikannya juga pasti gampang. Tapi yang tertulis di sini, tanpa adanya keyakinan mengeksekusikan perilaku modelnya akan menjadi susah. Jadi self advocacy ini ternyata perannya juga penting ya. Terus yang kedua ada self-regulation. Self-regulation itu merujuk pada kemampuan individu untuk mengatur dan mengarah perilakunya sendiri. Jadi yang dimaksud itu, jadi ini ada cerita yang ceritanya kenapa anak-anak itu bisa nakal, ya karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah ini makanya tuh kalau dalam SCLT ini, kalau yang SLT, kalau yang SLT itu anak-anak tuh hanya melihat anak-anak itu melihat model yang nakal-nakal, mereka mengikuti tanpa adanya self-regulation. Makanya dengan adanya peran self-regulation, kita bisa jadi terkontrol dengan diri kita sendiri, walaupun kita tuh berada di tengah-tengah lingkungan yang nakal-nakal, tapi kita masih bisa mengontrol diri untuk tidak jadi anak nakal. Seperti itu. Setelah mempelajari teori belajar Bandura, kita lanjut ke pembahasan Erik Erikson. Sebelumnya kita akan mengenal tokohnya terlebih dahulu. Erik Erikson ini ternyata tokoh yang membidangi psikososial hampir bersamaan dengan Sigmund Freud. Beliau juga membidangi psikososial. Beliau juga lahir pada tahun 1902, itu yang selisihnya ada 50 tahun ya dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud yang lahirnya 1850-an kalau nggak salah. Terus nama aslinya adalah Erich Homburger. Nah, beliau ternyata punya tantangan identitas besar yang dihadapi setelah mengetahui tidak punya ayah kandung. Nah, beliau menjadikan pengalaman tersebut sebagai suatu kontribusi pada minat dan studinya. Lanjut ke pembahasan sejarah. Erikson ini beridentitas krisis karena mengalami pengalaman yang menyinggung, seperti beliau mendapatkan pesan bahwa Homburger sang ayah ternyata bukan ayah kandung karena eh, ayah aslinya itu meninggal pas-pasan Erik itu lahir. Terus akhirnya ibunya menikah lagi dengan suami yang bernama Humberger, ayahnya Erik. Terus yang kedua mendapatkan panggilan berbeda seperti Jew dan Goy dari berbeda kelompok. Jew itu panggilannya, Kristen memanggilnya Jew, dan Goy itu dari panggilannya orang-orang Yahudi, yang artinya orang non-Yahudi. Jadi yang Jew ini Yahudi dan Goy itu bukan Yahudi. Nah, makanya ini sangat berpengaruh pada identitasnya. Akhirnya Eric itu bingung. Terus makanya karena sering diejek, Eric Humberger ini karena sering diejek, makanya diganti menjadi Erik Erikson. Di sini ada tambahan Erik menjadi muridnya Anne Freud.
psychiatri Sigmund Freud. Eric juga mengembangkan minatnya tentang perkembangan manusia dan identitas waktu dia menjadi profesor di Harvard. Jadi teorinya Erik Erikson ini ada prinsip dasar. Teori Erik Erikson ini mencakup 8 tahapan yang setiap tahapnya memiliki konflik psikososial khas yang harus diatasi individu. Nah, ini adalah 8 tahap psikososialnya. Yang pertama adalah basic trust versus mistrust, yang dimana bayi ini kalau kepercayaan balita tidak terpenuhi, mereka akan menjadi cemas dan belajar untuk tidak mempercayai orang lain versus mistrust. Jadi kalau dikasih kebutuhannya sudah terpenuhi, maka akan perkembangannya akan lancar. Terus yang kedua, otonomi versus shame and doubt. Jadi ini tahap ini membantu anak mencapai rasa kemandirian dan kontrol diri yang memadai terhadap keterampilan fisiknya saat berusaha menjadi lebih independen. Mereka belajar mengembangkan kemauan sendiri, mengelola keinginan dan dorongan hati mereka, tetapi tidak dengan hukuman yang berat. Nah, ini maksudnya otonomi itu mereka menjalankan kehendak mereka. Terus yang ketiga ada inisiatif dan inisiatif versus guilt. Tahap ini anak perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas sendiri, untuk mengembangkan tekad dalam mencapai tujuan dan rasa arah hidup. Biasanya tentang perihal misal anak berinisiatif atau bertindak nakal, kemudian pendidik menekankan bahwa tindakan itu salah sehingga anak merasa bersalah dan itu yang dimaksud guilt. Terus yang keempat, industry versus infinity. Nah, tahap ini anak mulai terampil dan mampu menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Mereka belajar ketangkasan baru dengan dorongan dan pujian. Dengan pencapaian akademiknya mereka akan merasa bangga. Sebaliknya jika prestasinya rendah, maka akan merasa inferior atau minder atau namanya rendah diri. Terus yang kelima ada identity versus identity confusion. Di tahap ini eh, akhir akhir itu masa remaja, tahap ini remaja membutuhkan dukungan orang tua untuk menemukan identitas diri dan menjadi mandiri melalui pengalaman berhasil dalam tugas yang lebih sulit. Nah, ini masa-masanya penting untuk mencapai tingkat identitas ego yang menyeratkan pemahaman siapa diri dan bagaimana individu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Terus yang keenam ada intimacy versus isolation. Jadi eh, tahap ini membutuhkan masa dewasa ini membutuhkan dukungan orang tua untuk maksudnya kayak pada tahap ini remaja dan dewasa muda menjalin hubungan yang erat dengan pasangan yang bisa dipercaya. Masa ini ditandai dengan kecenderungan untuk kedekatan dan kesendirian atau kesendirian itu isolation. Terus yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation. Tahap ini memungkinkan orang belajar peduli dengan orang lain selain diri sendiri, memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Jika berhasil, mereka dapat arti dan tujuan hidup. Sebaliknya, stagnation itu kecenderungan pasif atau tidak ada kontribusi pada warisannya akan berpengaruh pada konflik internal kayak selama hidup itu ngapain aja sih? Merefleksikan diri. Terus yang ke-8, ego integrity versus despair. Ini pada tahap akhir ini, eh, maksudnya pas waktu akhir hayat orang akan memikirkan kematian dan keberhasilan hidupnya. Mereka merefleksikan apakah hidupnya berharga atau tidak. Nah, ego integrity ini dicapai bila seseorang mampu melihat kembali hidupnya dengan perspektif yang matang dan menerima semua pengalaman, baik berhasil maupun gagal. Terus ini ada juga konsep perkembangan sosial Erik Erikson. Em, ada ada yang namanya hubungan timbal balik yang mencakup perkembangan sosial dan perkembangan pribadi. Nah, ini perkembangan sosial ini akan mempengaruhi perkembangan kepribadian. Sebaliknya, perkembangan kepribadian juga mempengaruhi perkembangan sosial yang juga akan meningkatkan kepercayaan diri.
Terus ini juga ada tambahan seperti yang saya jelaskan tadi, identitas yang sangat berpengaruh dan seringkali inti identitas itu pas waktu pada masa remaja atau tadi yang namanya identity versus role confusion. Nah, pendapat ahli lain juga mengatakan bahwa konflik apa saja yang terjadi di tahap apapun akan pasti berpengaruh pada keseluruhannya atau integritasnya. Terus lanjut ada ini manusia itu pasti akan bertransisi dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berurutan atau akan terus berevolusi secara alami terlepas dari apakah mereka dapat melalui atau menyelesaikan konflik atau rintangan secara efektif di tahap sebelumnya. Jadi ada pengaplikasian teorinya Erik Erikson ternyata ada penerapannya yaitu di konseling, psikolog konseling. Nah, jadi klien yang merasa dirinya tidak sukses atau merasa hidupnya itu kurang mapan, kurang memadai itu bisa dianalisis apakah mereka sudah benar-benar melalui 8 tahap dengan baik atau apakah mereka mengskip salah satu atau lebih di konflik masing-masing 8 tahap. Nah, ini kalau bisa nanti bisa diidentifikasikan, bisa dilihat mana tahap mana yang ternyata dia mengskip. Nah, makanya ini akan dipandu oleh ahlinya. Jadi itu penerapannya seperti itu. Baik, sekian dari materi yang saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.